Masuk pada deskripsi pertanyaan. Saya bacakan. Di sebuah desa ada seorang yang soleh, ahli ibadah, dan dia kaya raya. Orang soleh, ahli ibadah, kaya raya, sebut saja namanya Bapak Tarmin. Beliau ingin memiliki amal jariah dengan tujuan ketika dia meninggal dunia ada amal yang selalu mengalir bagaikan sungai surga. Alhasil beliau mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun masjid, Namun penduduk masyarakat setempat menolak karena di daerah tersebut sudah ada bangunan masjid. Akhirnya beliau tetap mewakafkan, namun dengan akad jadikanlah musola, dan sewaktu-waktu dengan perkembangan zaman kalau mau diganti menjadi masjid ya lebih baik. Ini maksudnya kalau mau diganti dari musola menjadi masjid bangunan namanya, maka ya lebih baik. Deskripsi pertanyaan sudah jelas dengan deskripsi ya, biar tidak diulangi lagi. Pertanyaannya, dengan kasus di atas, apakah tanah yang diwakafkan bisa dihukumi masjid? Dengan kasus di atas, apakah tanah yang diwakafkan bisa dihukumi masjid? Yang pertama kami mintai jawaban dari Pangkalan Sakti. Dihukum, pertanyaannya, bisa dihukumi masjid? Jawabannya bisa atau tidak. Wajib dihukumi masjid. Bukan sekedar bisa, wajib dihukumi masjid. Kertamukti tidak bisa dihukumi masjid. Negeri Sakti, Kang Anam, Srijaya Baru, gimana? Kurang keras suaranya. Kamu bisa dihukumi masjid. Bisa dihukumi masjid. Jadi Pangkalan Sakti wajib dihukumi masjid, Kertamukti tidak bisa dihukumi masjid, Srijaya Baru bisa dihukumi masjid, Rantau Karya Negeri Sakti, Kang Anam, Kang Derajat, bisa apa wajib atau tidak? Bisa dihukumi masjid. Ya, kami cukupkan. Jadi dari Negeri Sakti bisa dihukumi masjid, Srijaya Baru bisa dihukumi masjid, Kertamukti tidak bisa dihukumi masjid, Pangkalan Sakti wajib dihukumi masjid. Melanjutkan sesi yang kedua,
yaitu menjelaskan jawaban masing-masing. Yang pertama dari Pangkalan Sakti, silakan jelaskan jawaban panjenengan. Menjawab wajib. Wajib dinamakan masjid. Langsung awal sebenarnya dalam kitab At-Tahrif Institut Syafi'i juz 4 halaman 524. Bismillahirrahmanirrahim. Walau waqafat masjidan, seandainya seseorang mewakafkan sebidang tanah menjadi masjid, Fakhoriban al-takola adil makalah, dan kemudian bangunan itu rusak atau ditinggalkan oleh penduduk setempat, la yajuzu bai'ul al-ard, tidak diperbolehkan menjual tanah tersebut. Li'anna mazalal milku anhu bihaqillahi ta'ala la yamutu ila mulki, karena sesuatu kepemilikan yang telah terlepas demi hak Allah Ta'ala tidak dapat kembali menjadi milik pribadi. Jadi tanah yang sudah dimakamkan menjadi masjid, apapun konsekuensinya, baik itu bangunan itu rusak atau ditinggalkan oleh penduduk setempat sehingga tidak ada yang menggunakan tanah tersebut tetap tidak boleh dijual, karena sesuatu yang telah diwakafkan itu tidak, kepemilikannya menjadi milik Allah Ta'ala, tidak bisa kembali ke kepemilikan pribadi, sehingga orang yang memiliki tanah wakaf tersebut tidak memiliki hak apapun atas tanah tersebut. Ya, terima kasih. Jawaban dari Pangkalan Sakti, wajib menjadi masjid sesuai dengan ibaratnya yang disebutkan. Alasannya, ketika sudah diwakafkan menjadi masjid, artinya kepemilikan seseorang sudah lepas dan menjadi milik Allah. Ketika sudah milik Allah, tidak bisa dicabut kembali. Alasannya seperti itu. Bagaimana dari Negeri Sakti dulu yang menjawab bisa menjadi masjid? Kami tadi menjawab dengan dengan dalil diambil dari kitab Al-Qalyubi juz 3 halaman 108, la yajuzu taghyiru syai'in min 'ainil waqfi walau li arfa'a minha. Jadi tidak boleh mengubah sedikit pun dari benda wakaf meskipun untuk sesuatu yang lebihnya. Tadi kan wakafnya wakaf masjid, nah kemudian diganti musola. Di sini wakaf yang seumpamanya dari musola ke masjid itu tidak boleh, apalagi dari masjid ke musola. Jadi ke yang tinggi aja nggak boleh, apalagi yang terendah, seperti itu. Dari Negeri Sakti tidak berarti bisa menjadi, jawabannya tadi bisa menjadi berubah. Berarti wajib menjadi masjid, ya, iya. Jadi sesuai dengan dalilnya, tidak boleh merubah sesuatu yang sudah menjadi masjid. Tidak boleh merubah wakaf masjid dari yang baik, dari yang rendah menjadi yang lebih tinggi. Musola lebih rendah daripada masjid. Apalagi di kasus ini masjid menjadi musola, artinya masjid lebih tinggi kedudukannya dari musola, maka alasannya seperti itu, tidak wajib menjadi masjid. Bagaimana Srijaya Baru? Srijaya Baru. Di sini saya menjawab boleh, maksudnya bisa itu ya masjid. Maksudnya
maksudnya harus tetap menjadi masjid. Iya. Karena syarat wakaf itu harus takbir dan ilzam. Takbir dan ilzam. Iya, itu salah satu menjadi syarat sahnya wakaf. Ya. Harus ada takbir dan ilzam. Dan dalam kasus ini kalau bacakan dan falayasihu bisyarbil yarin wakfi warujui dibayin au ghairihi. Maksudnya kalau sudah wakaf itu harus sudah ditetapkan, maka tidak sah dengan wakaf itu dengan syarat khiyar dalam penetapannya, seperti mencabut atau menjual atau lainnya. terima kasih jawaban dari Srijaya Bauru. Maksud dari bisa itu wajib tetap menjadi masjid karena apa? Karena takbir dan ilzam. Benar seperti itu. Ya. Sekarang jawaban dari Kertamukti Terima kasih. yang Yakin. menjawab tidak wajib ya, tidak wajib menjadi masjid. Yakin paling penting. Karena bisma ya, mujawab ini. Kami beranggapan bahwasanya masih ada kemungkinan boleh merubah wakaf dengan melihat adanya suatu perkara yang lebih maslahat. Jadi ketika perubahan entah itu masjid menjadi mushola atau dibalik, kok ada kemanfaatan yang lebih, maka boleh dirubah. Bismillahirrahmanirrahim. Raudhatul Thalibin Fatawi Fiqhiyah. Mungkin yang dibaca hampir sama, tapi nggak diteruskan mereka itu bacanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisatu la yajuzu taghyirul waqfi an hayatihi. Ini takbirnya mereka. Fala tuj'alu ad-daru bustanan wala imaman wala bi'aksi. Memang tidak boleh, tapi illa idza ja'al waqif ilan nadir ma yurafihi maslahatun lil waqfi. Jadi redaksinya hampir sama. Terus kemudian saya tambah dalam kitab Al-Insaf, wa qala Syekh Taqiyuddin rahimahullahu taala, yajuzu taghyiru syartil waqif ila ma huwa aslahu minhu. Jadi ketika adik-adik dari pondok yang pernah belajar alfiyah, mungkin aslahu itu afalu tafdil. Aslahu minhu wa ini talafa dalika bikhtilafil azman hatta lawaqafa. Ini contoh, hatta lawaqafa alal fuqaha'i wasufiyah wahtajan nasu ilal jihad. Padahal pewakafan itu diwakafkan pada ahli-ahli fikih dan sufiyah. Kemudian ada golongan manusia itu yang lebih butuh. Wahtajun nas ilal jihad surifa ilal junud. Jadi untuk modal perang itu lebih manfaat, maka boleh dari situ. Terima kasih. Terima kasih jawaban dari Kertamukti. Boleh menjadi musola ya, bisa dihukumi wajib. Boleh menjadi musola, artinya merubah wakaf dari masjid menjadi musola dengan dasar tadi yang disampaikan bahwa contohnya ketika orang mewakafkan yang ditujukan untuk kemaslahatan sufiyah dan apa tadi ya, akhirnya masyarakat membutuhkan untuk modal perang. Nah,
wakaf tersebut dicabut atau diarahkan ke modal perang. Gitu. Sudah cukup sesi ini. Melanjutkan ke sesi iktiraf. Yang kami angkat dari Kertamukti. Bagaimana, setuju? Yang lain? Kang Tohir? Ya, jadi iktiraf ke Kertamukti. Yang menjawab bisa menjadi musola atau bisa. Bagaimana? Kami mintai penjelasan dari Pangkalan Sakti mengenai jawaban dari Kertamukti. Jawaban dari Kertamukti tadi. Iya. Ya, coba jawaban dari Kertamukti tadi seperti apa? Coba ulangi lagi Kertamukti, lali juga. Didengarkan ya, didengarkan. Saya kuliahi. Jadi merubah status wakaf itu boleh dengan melihat adanya manfaat yang lebih. Artinya ketika awalnya wakaf masjid, kemudian dirubah menjadi musola, itu ketika ada manfaat yang lebih, maka boleh. Misal orang kan itu tidak boleh muksu atau berdiam diri di dalam masjid. Begitu juga orang junub, ngerti ya? Tapi ketika di dalam musola hukum itu tidak ada. Artinya orang haid boleh, orang junub juga boleh. Jadi melihat adanya maslahat yang lebih. Kami beralasan ketika musola itu lebih manfaat daripada masjid. Kami melihat dari sudut pandang itu, ketika ada orang junub ataupun haid itu boleh berdiam diri di dalam musola. Tapi kalau di dalam masjid itu tidak boleh. Kalau dari sudut pandang kami. Nah, yang lebih mungkin kami tidak mempunyai ibarat yang mengunggulkan masjid itu lebih manfaat dari musola. Kami tidak mempunyai. Mungkin kalau dari menjawab si mujawib yang mengharuskan menjadi masjid itu apakah mempunyai ibarat masalah lebih manfaat masjid dari sudut pandang mana? Ya, nanti kayak kembalikan ke Pangkalan Sakti. Itu melihat dari lebih ke maslahatannya, maka bisa berubah menjadi yang lebih maslahat, tidak harus tetap menjadi masjid. Bagaimana Pangkalan Sakti? Ya, kalau menurut kami bagaimanapun keadaannya tetap masjid itu lebih bermanfaat daripada musola. Bagaimanapun contohnya sholat Jumat itu bagaimanapun tidak akan bisa dilaksanakan di musola. Bagaimanapun kondisinya itu tidak akan bisa. Bisa di rumah pun bisa. Ini nggak makan ya. Jadi menurut kami ya, itu masjid itu bagaimanapun tetap lebih dari musola. Disunahkan iktikaf di masjid, di musola tidak disunahkan sholat sunnah tahiyatul masjid, tidak ada tahiyatul musola. Mungkin seperti itu. Mungkin dari yang lain bisa mungkin. Yang lain sebentar dari Rantau Karya, silahkan. Mau membantu yang wajib menjadi masjid atau tetap atau boleh menjadi yang lebih maslahat menjadi musola.
wajib menjadi masjid atau tetap atau boleh menjadi yang lebih maslahat menjadi musola. Ya, terima kasih. Ini kelihatannya kuat sepi. Begini dia. Kalau saya perhatikan dari Paparan saudara kami tertampi bahwa dodun sadidun fa'adullah lisamin. Karena begini, wakaf itu salah satu rukunnya adalah sifat. Ketika seseorang mengatakan ja'altu hadzal makan masjidan fayasiru bihi masjidan, maka itu sudah menjadi masjid. Tidak harus waqaftu hadzal makan, cukup jangan itu, karena yang namanya masjid itu sudah wakaf. Akan tetapi ketika seseorang itu mengatakan waqaftuhu lis-sholati, waqaftu hadzal makan lis-sholati, maka ini membutuhkan niat. Kalau dia niatnya tempat itu dijadikan masjid, maka menjadi masjid. Kalau tidak, ia hanya sekedar menjadi tempat sholat. Kemudian begini, wakaf itu adalah ngain, ya, ngain yang boleh diwakafkan. Ketika diwakafkan, maka itu istilahnya izalatul milki. Kalau berpindah kepada Allah, berarti kan tidak ada yang memiliki, baik si wakif ataupun mauquf alaih. Istilahnya izalatul milki. Kalau hibah itu naklul milki. Makanya orang yang dihibah itu nanti boleh menghibahkan lagi ataupun menjual. Kalau wakaf ketika sudah diwakafkan ya tidak boleh wala yuhabu wala yubah. Kemudian dalam kasus yang kita bahas ini kan tadi seseorang wakif mengatakan bahwa saya jadikan tempat ini menjadi masjid. Kemudian masyarakat menolak, akhirnya dicabut lagi menjadi musola. Nah, proses pencabutan waqaftu hadzal makan masjid dan menjadi waqaftu lis-sholati ini masalah menurut para ulama. Karena di dalam kitab Asnal Mathalib dijelaskan wa nasuhu fala yasihu arruju'u anhu, tidak sah menjabel mengambil kembali tanah yang sudah diwakafkan atau apapun lah. Sawaun ahkamu bihi hakimun amna. Nah, kalau kasusnya seperti ini nanti ada pencabutan wakaf kan begitu. Yang pertama tadinya dijadikan masjid, kemudian dicabut menjadi musola. Nah, padahal kepemilikannya itu sudah hilang, maka ini tidak bisa dicabut lagi kemudian dijadikan musola. Dalam artian ini tempat tetap menjadi masjid. Yang perlu dikritisi oleh kata mufti bahwa ketika silbotnya sorah itu kan nanti sudah menjadi masjid. Nah, pencabutan ini yang perlu dikritisi. Salah paham dengan asli salah paham, salah pemahaman. Nah, saya terangkan ya. Ketika ada seseorang mewakafkan sesuatu untuk tempat sholat, itu sholat menjadi mutlakul wakfiyah. Maten. Qauluhu wa kinayatun fi khusus masjidiyah. Nek pengen wakaf nek dulu masjid. Fala budda min niyatiha. Sampai kualik pemahamannya. Ketika ingin wakaf menjadi masjid itu harus disertai niat. Nah, saya teruskan. Kitabnya mutabar banget inganah. Fa innawa al masjidiyatu soro masjidan. Nek diniati menjadi masjid ya jadi masjid. Wa illa soro waqfan ala sholati faqat. Nah, dari situ sampai ada kualik yang memahami. Sama, ya itu sama. Enggak sama. Coba kamu ulang.
Mulai ketika kalimatnya sholat ja'atu hadhil makan masjidan ini sudah menjadi masjid. Tidak perlu wakaf tuh hadal makan masjidan karena masjid itu sudah pasti wakafkan. Tapi ketika nanti wakafnya itu wakaf tuh hadhil makan sholat, maka itu butuh niat. Kalau niatnya menjadi masjid ya sudah menjadi masjid. Kalau tidak maka sekedar hanya untuk melaksanakan sholat begitu. Iya. Terus ini pangkalan sakti gimana menguatkan ibarat yang disampaikan Kertamukti dalam kitab Rawdatul Thalibin tadi itu tidak sesuai dengan pertanyaan yang sedang kita bahas. ya penjelasannya Karena dalam pertanyaan yang kita bahas ini, tanah tersebut sudah diwakafkan kepada masjid, diwakafkan untuk menjadi masjid tanpa terkecuali, tanpa ada syarat. Sedangkan ibarat yang dibawakan oleh KTP tadi boleh diubah manfaatnya ketika wakif itu memberikan syarat kepada nadir, kayak yang bawah itu dijadikan musola dan sewaktu-waktu dengan perkembangan zaman kalau mau diganti masjid yang lebih baik ya. Kalau seperti itu memang boleh ketika si wakif itu ketika mewakafkannya memberikan syarat kepada nadir, memberikan wewenang kepada nadir untuk merubah status wakaf tersebut. Sedangkan dalam pertanyaan yang kita bahas malam ini, status tanah tersebut sudah murni menjadi masjid tanpa ada penyerahan wewenang oleh wakil kepada nadir. ya terima kasih dari Pangkalan Sakti menanggapi jawaban dari Kertamukti bahwasanya dalil yang digunakan atau disampaikan itu tidak sesuai karena dalam kasus yang di kitab tersebut itu si wakif itu dalam akadnya langsung mensyaratkan, sedangkan di deskripsi tidak mensyaratkan. Bagaimana dari Kertamukti? Berarti nggak paham. Berarti menganggap takbir yang kami bacakan itu masih mengambang gitu, belum diserahkan. Nah, laya juzu taghyirul waqfi an hayatihi. Nah, dari situ sudah bisa dipaham belum bahwasanya wakaf itu sudah sah. Paham kan? Nah, paham. Artinya wakaf itu sudah sah. Dari sekian bait ini saja, laya juzu taghyirul waqfi an hayatihi. Wis wakafan terus dari keadaannya masjid dirubah menjadi apa? Ngoten. Fala tuj'alu ad-daru bustanan wala himaman wabil aksi. Memang nggak oleh. Kemudian ada pengecualiannya ketika ada sesuatu yang lebih maslahat. Illa idza ja'al waqif ila nadir mayura bihi maslahatun lil waqif. Iki nadire urung mati gambarane ya. Nah anu panjenengane waqife urung mati gambaranku. Jadi masih bisa dirubah. Misal aku wakaf lemah digo masjid. Terus digo masjid wis dirubah musola lebih maslahat. Jadi kepentingan itu saya serahkan kepada nadir, prakteknya ngono. Kertamukti itu ketika mengucapkan saya sebagai wakif berarti sudah terlaksana wakaf. Wakafnya sudah terlaksana. Kalau saya akan menjadi wakif kan belum terlaksana. Dalam kitabnya ketika si wakif berarti orang yang berwakaf sudah terlaksana, melihat ada kemaslahatan terus disampaikan ke nadir. Nah, si nadir dan wakif melihat ada kemaslahatan yang lebih baik terus dipindah gitu. Bagaimana? Yang lain. Srijaya Baru menanggapi jawaban Kertamukti. Jadi jawabannya panjenengan
sudah jelas, simpel menanggapi jawaban dari Kertamukti yang mengatakan boleh menjadi musola karena melihat maslahah. Yang disampaikan itu melihat maslahah, dasarnya lebih melihat maslahah. Bagaimana Sri Jaya Baru? Belum. Bagaimana Negeri Sakti Kang Anam? Ya, dengan jawaban Kertamukti, dalilnya seperti itu. Apa misalnya macane salah kok piye? Dua Ranto Karya sama yang surat dalil. Jadi ibarat yang dipaparkan dari Kertamukti tadi bahwa jadi menurut beliau ketika wakif itu berkata kepada nadir atau mensyaratkan kepada nadir atau memperbolehkan ketika dirubah ketika nanti ada maslahat, begitu ya. Nah, kalau kasus dalam deskripsi ini menurut saya tidak masuk karena wakaf dengan syaratul wakif itu harus mutasil. Ketika nanti sudah diwakafkan dan diterima oleh mauquf alaih, ini tidak wajib sebenarnya, tidak mauquf alaih ketika wakaf jihad ammah tidak wajib adanya qabul. Kalau jihad khos ada wajib. Nah, ketika sudah sah ini menjadi wakaf dan di dalam pengikraran pertama tidak ada satu wakif, kemudian selang beberapa hari, maksudnya tidak mutasil, syaratnya itu tidak sah. Syarat wakif, syaratul wakif harus mutasil dengan sighah wakif, sighah wakaf, begitu. Berarti kondisi belum selesai. Moderator itu hanya mendengarkan ketika masih ada omongan dari peserta. Memperjelas. Ya nanti saya jelaskan, Dari ibarat yang dibawa, kemaslahatan yang dilihat itu apa? Misalkan tadi yang dijelaskan itu musola lebih maslahat karena bisa untuk apapun, tidak dibatasi oleh seorang yang junub. Nah, akan tetapi penggantian atau perubahan masjid menjadi musola itu perlu dicatat, itu sudah menjadi penggantian secara nama. Nah, di dalam persyaratan perubahan yang membolehkan di situ dijelaskan ya juzu tadhirul waqfi bisuruti salah satu. Yang pertama Allah yubayyiru musammahu, tidak sampai merubah namanya yang tadinya masjid menjadi musola. Wa ayatuna maslahatan, dan di situ juga ada maslahah kaziyadati ra'i. Wa alla tuzala ainuhu, dan tidak dihilangkan ainul wakfinya, begitu. Kalau perubahan masjid menjadi musola ini sudah melanggar peraturan yang pertama, yaitu sampai merubah namanya. Ya, terima kasih. Bahwa Kertamukti itu tidak sesuai, yang dibacakan tidak sesuai karena ditambah dalil karena syarat dengan wakaf atau sighah wakaf ya lebih tepatnya itu bersamaan, sedangkan yang dijelaskan oleh Kertamukti bahwasanya ketika latagirul wakfi artinya wakafnya sudah terlaksana, di kemudian hari muncul syarat dan itu menurut Ranto Karya tidak sah adanya syarat, jadi wakafnya tetap. Bagaimana Kertamukti?
di jam 10. Atau Pangkalan Sakti menguatkan. Atau Pangkalan Sakti menguatkan. Kalau sudah bisa diserahkan ke perumus. Tetap dari pembahasan tentang masyarakat tadi, kalau masjid itu dirubah menjadi musola menurut Kertamukti itu lebih manfaat, itu jelas tidak. Karena ketika masjid yang sebelumnya bisa dijadikan untuk melaksanakan sholat Jumat, yang mana sholat Jumat itu adalah salah satu pemersatu umat Islam di hari Jumat, ya. Kalau itu berubah jadi musola, mereka akan pecah, tidak akan bersatu lagi di sini. Oleh karena itu tetap itu tidak lebih maslahat daripada masjid. Melanjutkan dari ibarat yang dibacakan dari kata tadi dari di Rodotul Tolibin. Illa idza jaral waqif ila nadir ma yara fihi maslahatan lil waqif lil waqfi maksudnya lil waqfi. Jadi idza jaral waqif di sini kalau saya memahaminya menyerahkan idza jaral waqfi ila nadir, menyerahkan wewenang si waqif kepada nadir ketika nanti ada maslahat yang lebih baik. Itu ada kelanjutannya, wafil fatawi al-qofal, wafil fatawa al-qofal annahu yajuzu ayyaj'ala kanuta al-qasorina lil khabazina kata annahu iktamala taghyirul nam tunal jinsi. Jadi ada penjelasan tambahan dalam ibarat tersebut, di mana di dalam kitab Fatwa Al-Qofal disebutkan bahwa diperbolehkan mengubah fungsi sebuah toko penatu laundry menjadi toko pembuat roti, itu boleh. Penisbatannya seperti itu, tasawurnya seperti itu. Jadi boleh merubah toko laundry menjadi toko roti. Perubahan seperti ini diperbolehkan karena itu hanya merubah variasi kegunaan. Jadi toko laundry dirubah menjadi toko roti itu hanya merubah penggunaan usaha, tapi tidak merubah toko tersebut. Maksudnya tidak merubah itu toko atau usaha, usahanya mungkin beda di situ, tapi itu tidak merubah toko tersebut, tetap ditempati untuk usaha. Samanya seperti itu. Dari masjid kalau ke musola itu jelas berubah, sudah berubah total, fungsinya sudah berubah total, sudah nggak ada kesamaan. Samanya seperti itu. Dari masjid kalau ke musola itu jelas berubah, sudah berubah total, fungsinya sudah berubah total, sudah nggak ada kesamaan di situ. Itu penjelasan dari Pangkalan Sakti menyangkal pendapat atau jawaban dari Kertamukti dengan dalilnya. Itu penjelasan dari Pangkalan Sakti menyangkal pendapat atau jawaban dari Kertamukti dengan dalilnya sama, bahwasanya tetap menjadi masjid. Dalam kasus dalil yang disebutkan itu si wakif datang ke nadir, artinya dalam kasus tersebut itu ketika melakukan wakaf. Benar begitu kan? Ya, ketika melakukan wakaf. Dan penjelasannya lagi yang diperbolehkan itu ketika merubah wakaf itu diperbolehkan ketika fungsinya masih sama, sedangkan musola menjadi masjid itu berbeda. Artinya musola tidak bisa untuk iktikaf atau tahiyatul masjid seperti itu, ya. Bagaimana dari apa?
menjawab Ya, menjawab masalah katanya sholat Jumat di masjid lebih afdol. Ini kuliah tidak usah melebar. yang melebar omba rot-rotane nggo Jumat kok. Bismillahirrahmanirrahim. Ittafaqo salah satu minal a'imah ala jawazi sihhatil jum'ati fil fadhu. Ora-ora sing orane kemungkinan tapi ya. Apa meneh ning musala ngoten lho. Terus kemudian sing bawa-bawa kemo isine lali Fatwa, kitab fatwa merubah fungsi. Nah terus teko masjid dirubah musola, fungsinya apa? Musola dienggo pasar nanti. Musola ya untuk sholat loh. Musola itu tempat sholat, masjid itu tempat masjid. Tercetaknya podo. Isin zaman, makan isin makan. Sama-sama. Berbedanya tempat sujud karo tempat sholat. Dari pendirian dari kami itu manfaatnya lebih meluas. Artinya ketika musola, saya ulangi kembali, boleh untuk muksu, haid ataupun orang junub, tapi masjid tidak boleh. Hanya perbedaannya masalah itikaf. Konsekuensinya itu lebih ringan. Itikaf itu barang sunnah afdoliyah. Nah, ketika orang muksu fil masjid itu konsekuensinya bisa haram. Mungkin beliau itu mempunyai ibarat bahwasanya masjid itu lebih manfaat monggo ditampilkan. Ya, itu permintaannya. Bagaimana yang lain? Yang lain untuk menanggapi kembali, menanggapi dari pernyataan Kertamukti. Salah satunya perubahan yang mana musola dan masjid itu tidak berubah seperti dalam kitab fatwa Al-Qofal tadi yang disebutkan oleh Pangkalan Sakti yang menjelaskan kalau boleh berubah tapi fungsinya masih sama. Contohnya toko tadi laundry yang dulunya ramai kemudian sepi, akhirnya beralih menjadi toko roti karena berjalannya waktu yang diminati oleh masyarakat toko roti. Dalam kasus ini boleh perubahan seperti ini yang disebutkan oleh Pangkalan Sakti. Sedangkan dari Kertamukti bahwa masjid dan musola itu juga sama-sama seperti toko roti dan laundry. Artinya minta adakah dalil yang menjelaskan bahwa masjid lebih utama dari musola atau masjid dan musola itu berbeda fungsinya. Ya, monggo. Bagaimana penyangkalannya dari Negeri Sakti? Silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya ya. Mungkin dilihat dari manfaat musola ya, karena di musola itu bisa dijadikan TPA ya, dan kegiatan keagamaan yang lainnya. Sedangkan di masjid itu khusus ya, tidak boleh digunakan selain apa yang disampaikan oleh wakif ya, khusus untuk sholat Jumat. Tidak boleh orang yang sudah haid masuk ke situ. Kalau musola masih boleh kan untuk kegiatan keagamaan yang lainnya musola. Tapi dari segi orang yang wakif itu kan di situ dijelaskan sudah niatnya untuk masjid ya, jadi tidak boleh dirubah ya. Nah di sini ada boleh mengatakan ba'inal waqifa wal mufid waladul khiyaratu fi kaifiyatil ibadah wa qadriha. Jadi pihak wakif itu berhak menentukan bagaimana manfaat itu disalurkan dan dalam keadaan apa ya. Jadi harus sesuai niatnya wakif itu. Ketika dia wakifnya untuk masjid,
tidak boleh berubah menjadi musola. Jangankan jadikan musola ya, karena sesuatu yang ada di masjid itu tidak boleh dirubah. Sebenarnya seperti ini. Kama yudau fil masjidi min afatin wa nawihi biqasdi nafwil muslimina minha tu'ta hukmul waqfi. Jadi perabot dan semisalnya yang ditempatkan di masjid untuk kemanfaatan kaum muslimin diberi hukum wakaf ya. Jadi dalam apa ya? Ketika ada sesuatu di masjid itu tidak boleh dipindahkan, walaupun dipindahkan ya, misalnya ada tempat wudhu di situ, terus dipindahkan ke tempat lain untuk kepentingan apa? Selain wudhu itu tidak boleh, karena air di situ untuk wakafnya untuk wudhu, karena di dalam masjid itu termasuk wakaf. Karena al aslu an-nakul lama yudau fil masjidi waqfan lillahi ta'ala yutabbaku alaihi ahkamu waqfi. Hukum asal segala sesuatu yang ditempatkan di masjid karena Allah Ta'ala berlaku padanya hukum wakaf ya. Jadi seperti itu ya, tidak boleh dijadikan musola walaupun kemanfaatannya lebih besar, karena ini menyelisihi apa yang diniatkan oleh wakil. Ya, dari negeri sakti tidak boleh menjadi musola walaupun musola itu kemanfaatannya lebih besar. Nah, gitu. Gimana dari Nusantara, Kang Derajat? Sama ya, Rangkop Arya. Ini saudaraku, kalau yang diminta tentang keutamaan masjid daripada musola ya sangat banyak. Yang satu, masjid itu pasti wakafan. Kalau musola itu nanti bisa hibah, bisa pribadi, juga bisa wakaf. Tapi kalau masjid pasti wakafan, itu yang pertama, bahwa masjid itu lebih utama daripada musola. Kemudian yang sudah dikatakan tadi oleh teman saya di situ, bisa untuk iktikaf, juga bisa sholat tahiyatul masjid. Kalau musola tidak. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa 3 perkara yang tidak akan terputus ketika walaupun sudah mati itu sedekah jariyah salah satunya. Sedekah jariyah itu diarahkan oleh para ulama sebagai wakaf. Itu yang pertama. Karena wakaf masjid itu pasti wakaf. Kemudian ahabbul biladi ilallahi ta'ala masajiduha. Di tempat-tempat di suatu negeri yang dicintai Allah itu masjid. Kemudian ada hadis, barang siapa yang membangun masjid berarti dia itu membangun rumah-rumah di surga. Man bana masjidan lillahi kama hasiqatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Kemudian ada lagi hadis yang mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillah al-imam al-adil wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ini semuanya hubungannya tentang masjid. Keutamaan masjid itu pasti lebih mulia daripada musola. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang mengatakan tentang sesuatu yang berhubungan dengan masjid. Gitu. Nah, terima kasih. Terima kasih karena waktunya sudah malam. Ya, kami serahkan kepada Bapak Perlu. Jawabannya tentang soal ini kan ada orang sing kaya gitu, pengen jawabannya ini jawab kalau ini kan jawaban ini gitu. Jadi orang itu merubah akadnya, yang tadinya akadnya ingin apa niku dadi
wakaf masjid gitu, karena ada masalah di lingkungan sehingga orang yang mau mewakafkan itu menarik katakannya dan silahkan jadikan musola. Mau mewakafkan atau sudah mewakafkan. Ini ku intinya merubah masjid. Intinya merubah masjid menjadi musola boleh apa tidak? Sing intine niku. Dan sebenarnya boleh apa tidak? Mereka ikrar yang kedua menjadi musola itu tidak dianggap lah, karena yang sudah jadi yang pertama masjid Menjadi musola. Iya. Jadi inti pertanyaannya masjid menjadi musola boleh apa tidak? Jawabannya tidak. Terus melebar kalau musola menjadi masjid boleh apa tidak? Maka Jawaban itu mama sing pertama ngomong. Masjid jadi musola. Jadi sebaliknya percaya ini kan dalam kita punya mutasyidin wa yajuzu taghyirul musola ya al mauqu ila masjid kita rakaat nadir maslahat kita apa tidak mau betul pas boleh berarti merubah musola jadi masjid ila ma'wa'un ini musola menjadi masjid. Iya, boleh. Jadi boleh merubah musola ya, yang diwakafkan menjadi masjid. Kita lakukan, tapi tidak lihat ya sebaliknya jika masjid musola tidak boleh. Itu boleh apa tidak itu? Pertanyaan ini Bu. Kalau dari nama tahu Tidak boleh. dia tidak boleh. Raja lidah masjidkan boleh kan? Nah ini Lam tahu berarti sebaliknya tidak boleh. nah ini benar. Wa yajuzu taghyirul waqfi bi syartihi illa ma huwa khairun minhu kaja'al dari masjidan aksa. Ini bukan masalah masjid jadi musola atau musola jadi masjid. Ini masjid. Rumah boleh jadi masjid, tapi masjid tidak boleh jadi rumah. Bukan masjid tidak boleh jadi musola. Kalau di sini yang dibolehkan adalah musola jadi masjid. Boleh. Musola rumah jadi masjid. Kalau masjid jadi rumah tidak boleh. Bukan masjid jadi musola. Terang di sini. Di dalam kitab. Nah, asal materi Zakaria Rasori. Yang satunya di dalam kitab Niatul Muhtad. Yang satunya di dalam kitab Buyatul Muhtad ini. Jadi tadi musola ini. Taslim ya. Rasanya kok? Biar Kan juga ada pertanyaannya apa nih kayak perubahan kan? Juga pertanyaan itu. Maksudnya semua kom itu merubah AKT itu. Pertanyaan itu. Dan itu bukan masalah. Ya. Merubah kan tidak boleh. Tidak boleh karena saya sudah melepaskan saya kasih kepada Tuhan. Saya tidak boleh menarik lagi walaupun ada masalah kalau dari diri. Walaupun ada masalah di masyarakat tetap itu sesuai dengan akad yang pertama. Berarti apakah tempat itu? Oh, pertanyaannya apakah dia masjid? Berarti yo masjid itu. Karena yang keluar tidak pertanyaannya karena akadnya apa yang berubah dari Pak Kembau kan itu. Karena dengan pemasangan terjadi kan. Jadi intinya jawabannya itu belum. Jadi tetap tanah itu menjadi masjid jawabannya. Ini pernah jadi masjid? Sudah. Soalnya. Ya. Ini karena masih kan. Berarti Ribut. Dia itu. boleh Pak kanan.
Pak Ketua, oke Pak Ketua. Itu dia loh, itu di soal tadi diperjelas, nanti kita menentukan suatu dengan berbagai macam keterangan, oke? Jadi akhirnya melompat kembali misalnya jadi pemikiran bersama dengan Siti Baswo, oke? Akhirnya beliau tetap mewakafkan namun dengan akad dijadikan musola, kan itu niku. Nah itu, dan sewaktu-waktu dengan perkembangan zaman kalau mau diganti masjid itu lebih baik. Jadi sing ngomongin wakaf itu berubah pikiran. Nah, aku mau oleh kan itu. Bukan berubah pikiran. Nah, maksudnya itu ya berubah mengambil yang terbaik karena memandang masyarakat lingkungan Pada intinya boleh. Mana boleh. Iya kan? Itu boleh bukan? Memang niat, bukan niat awal ikrar awal jadi masjid ada masalah. Saudara saja. Nanti musola. Dulu nanti masjid itu boleh. boleh. Nah tempat itu berarti tetap masjid. Statusnya masjid. Nah, kesepakatannya Dir itu Pak Anam Dir, mau bingung gue. Dengan itu Pak. Nih hati kecil nih sama. Cuma demi berjalannya LBM nih ngeten iki. Oke, berarti pada demi berjalannya masyarakat tadi akhirnya ya musrasnya gak apa-apa tapi itu tetap masjid. Tapi status karena tetap masjid, betul nggih? Dir, betul nggih? Ampun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim